Sebelum menonton tayangan ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, terus share. Jangan lupa aktifkan tombol lonceng untuk notifikasi video-video kami terbaru. Pertama, saya lihatnya ini sebuah kelatahan ya. Kelatahan dalam arti kata bagian dari Islamophobia, ketaatan adanya kekuatan Islam. Oke, itu hukum positif, sebenarnya tidak ada larang dari peristiwa itu. Kenapa saya bilang? Karena hukum positif itu ayat 1 KUHP yang kita kenalnya sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu tegas mengatur bahwa asas legalitas itu berbunyi dia pidana tanpa kesalahan berdasarkan aturan yang sudah ada sebelumnya. Itulah yang kerangkanya yang disebut sebagai hukum positif. Artinya apa? Perbuatan apapun ya, meskipun orang awam itu tidak suka atau mungkin bukan orang awam, seluruh orang Indonesia tidak suka, tetapi ketika perbuatan itu yang kacamata mereka melanggar hukum atau melawan hukum, tetapi kalau itu belum dimasukkan sebagai delik, maka itu tidak dianggap sebagai sebuah perbuatan jahat. Ya, belum sampai saya kepada subsidi, hari ini kita kan dipertontonkan itu. Ada anggota polisi AKBP yang sudah divonis bersalah karena korupsi, sudah menjalani pemidanaan, tetapi oleh Kabid Humas dibilang karena dia berkelakuan baik dia tidak dipecat. Nah, ini kan bikin aturan tersendiri, padahal hukum positifnya kalau seseorang sudah dijatuhi pidana atas 1 tahun, kalau seorang aparat sipil negara, apalagi dia lebih dari 2 tahun ya, otomatis dia harus dipecat. Tetapi AKBP ini yang perkaranya anggota DPR RI dari Demokrat yang itu, nah itu ternyata oleh kepolisian tidak dipecat. Sekarang kita analogkan pada pawai, kemudian disikapi secara tidak profesional. Saya yang terbaru itu adalah 2020 di event di Bali, yaitu arah itu atau Interparliamentary Union, Persatuan Parlemen Internasional. Di situ 2 anggota L itu hadir, otomatis anggota desinya hadir, maka dikibarkan bendera Israel. Nah, sementara negeri kita ini bebas aktif, artinya kita tidak mendukung siapapun, dan pembukaan Undang-Undang Dasar kita bahwa di pembukaan itu di Indonesia ini terus kerajaan di atas muka bumi. Nah, artinya kalau kita bicara hanya dengan Israel, otomatis jangan memasang bendera. Atlet kita bertemu lawan main atlet Israel, kita tidak dibolehkan ya. Ini hanya terjadi di era sekarang saja. Jadi pada tanggal 24 Maret berkibar di Bali dan itu tidak menjadi masalah. Lalu kita mundur lagi 19 Mei 2018, semua orang di Papua itu bendera L berkibar. Pada saat itu alasan Kabid Humas Polda Papua saja, tapi kan maka ini menjadi sebuah pertanyaan. Sebenarnya yang dilarang ini kelompok atau hukumnya. Kalau kita menganut pendekatan hukum positif, artinya hukum yang berlaku, maka yang dilarang itu buatannya, tidak melihat siapapun pelakunya, tapi buatan itu harus dilarang. Maka menjadi sebuah keanehan ketika khilafah itu menjadi salah, dan kemudian diinstruksi seolah-olah ini sebuah kejahatan ya. Nah, kalau saya sederhana saja, kalau memang pendekatannya hukum positif, selama tidak ada larangan mengibarkan bendera khilafah, berdiskusi khilafah, setahu saya
Yang dilarang di Indonesia ini mendirikan negara Islam, ya, itu yang dilarang. Kemudian yang kedua melakukan pemberontakan atau makar, merencanakan pembunuhan terhadap presiden dan wakil presiden, ya. Jadi pasal-pasal itu jelas diatur di pasal 107 hingga pasal 112 KUHP tentang makar. Sebaliknya, hal-hal yang sebenarnya secara hukum positif itu dilarang, tetapi negara ini justru membiarkan, misalnya tentang pemakaian lambang atau atribut Partai Komunis Indonesia. Nah, itu oleh Pak Habibie dengan Undang-Undang 2299 ditambahkan pasal di dalam KUHP yang termasuk di dalamnya itu adalah mengibarkan atau mengedarkan, membuat simbol dan seterusnya yang bagian dari Partai Komunis Indonesia, jelas itu secara detail. Jadi sekaligus menanggapi pendapat Pak Panglima TNI saat itu. Jadi kembali kepada perbincangan kali ini, tidak ibarat siapapun berbicara tentang khilafah. Bahkan kalau kita lihat Rocky Gerung banyak kesempatan itu mengatakan berilah kesempatan. Bagaimana Islam ini berikan Indonesia? Apa seperti itu sebutan makar? Tidak. Jadi terlihat mengkaitkan pawai khilafah ini seolah-olah ini sebagai perbuatan terlarang mendirikan negara Islam. Kalau itu dilarang ya mestinya yang pas 19 Mei 2018 juga larang, pertemuan di Bali IU 24 Maret 2022 tentu juga dilarang. Kalau tidak dilarang, ya makin menguatkan bahwa negara ini sebenarnya tidak lagi pendekatan hukum, tapi pendekatan kekuasaan. Artinya hukum itu dikengkangi oleh kekuasaan. Negara yang modern itu semua negaranya dalam arti masuk di sini adalah penegara, maka katanya itu yang konstitusi atau undang-undang tercantum dimanapun, apakah peraturan pemerintah ataukah keputusan presiden, ya, itu dijadikan pedoman. Jadi kalau selain itu tidak ada masalah, ya juga sama halnya ketika hari ini saya mengatakan presidennya digantilah tidak mampu. Saya tidak bisa disebut makar, ya, karena memang dapat masing-masing individu itu dijamin. Jadi dalam konteks pawai khilafah, saya pikir tidak ada yang salah. Itu menjadi salah ketika dilakukan, ya, misalkan membuat tandingan, membuatkan tandingan, kemudian membuat bendera nasional tandingan, itu sudah embrio dimakar, dan itu masih ditambah lagi tentara, ya, tentara yang bersenjata. Memang begitu, delik makarnya memang seperti itu. Jadi begitu Ustaz Ahmad, ya, di pasal 107A jelas ditambahkan oleh Pak Habibie tentang larangan PKI, dan itulah yang sebenarnya menjadi panutan kita. Jadi sepanjang itu tidak pernah diatur, maka tidak ada alasan bagi siapapun itu mencap, menuduh, lebih-lebih melarang dan kemudian melakukan penangkapan. Nggak ada yang salah. Mau diletakkan di pasal apa, ya? Diletakkan di pasal apa memberontak? Karena memberontak itu harus punya tentara, memberontak itu harus menentang pemerintahan, memberontak itu harus menjadikan negara ini tidak bisa menjalankan fungsinya secara benar. Nah, kalau pawai bendera khilafah di mana salahnya gitu. Itu Ustaz Slamet. Jadi ini ini menurut saya lebih banyak persoalan-persoalan ini digiring kepada persoalan-persoalan politis ketimbang persoalan hukum, dan inilah kelemahan terbesar pemerintahan Jokowi, ya. Jadi pemerintahan Jokowi ini hukum itu tafsir tunggal, dan celakanya yang boleh menafsirkan itu kalau bukan kelompoknya mereka, juga secara institusi hanya polisi. Maka selalu berulang saya katakan, polisi di Indonesia ini polisi yang unik, karena di Indonesia ini polisi menjadi hukum. Maka saya menyebut polisi hukum hidup. Jadi undang-undang yang tidak bisa berfungsi pun di tangan polisi menjadi berfungsi.
Atau sebaliknya, undang-undang yang harusnya berfungsi di tangan polisi menjadi tidak berfungsi. Begitu, Ustadz Slamet.